Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dwi Septiana Putri dengan NIM B1B1 23007, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2023 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Di sini saya diberi tugas oleh Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP untuk membuat dan menjelaskan tentang konsep-konsep politik. Sebelum kita masuk penjelasan tentang konsep politik, saya akan menjelaskan tentang politik. Kalian tahu nggak sih apa itu politik? Politik adalah suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat, dan masyarakat ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpinnya. Tujuan politik adalah mengusahakan kekuasaan sehingga dapat melaksanakan demokrasi, menerapkan kekuasaan sesuai aturan hukum, melindungi hak dan memastikan kewajiban penyelenggaraan serta warga negara terlaksana dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke konsep-konsep politik. Konsep politik ada 5. Yang pertama yaitu klasik, kedua kelembagaan, ketiga kekuasaan, keempat fungsionalisme, dan kelima konflik. Konsep politik yang pertama yaitu klasik. Politik memiliki konsep klasik di mana politik tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk bisa mencapai suatu kebaikan bersama yang ada di dalamnya dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi menyelenggarakan dan membicarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Masuk konsep yang kedua yaitu kelembagaan. Politik merupakan persaingan yang membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara. Pandangan kelembagaan dalam konsep politik merujuk pada pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga politik dalam suatu negara. Ini mencakup bagaimana kekuasaan diatur, dibagi, dan dijalankan melalui berbagai institusi politik seperti pemerintah, parlemen, sistem hukum, dan lembaga-lembaga lainnya. Pendekatan ini penting dalam analisis politik karena membantu dalam memahami bagaimana sebuah negara diorganisasi dan bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan melalui struktur lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu kekuasaan. Ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan. Robson mengupakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. Jabatan kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang ditokohkan. Masuk konsep politik yang keempat yaitu fungsionalisme. Politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat. Konsep politik fungsional juga memiliki kelemahan, yaitu pemerintah hanya bisa ditempatkan sebagai sarana dan juga wasit terhadap persaingan antara berbagai macam kekuasaan politik.
Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai terbanyak dari kebijakan umum yang ada tanpa perlu memperhatikan kepentingan pemerintahan itu sendiri. Dan yang terakhir kita memasuki konsep politik, yaitu konflik. Kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tidak lain sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, seringkali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai politik. Kelemahan pandangan ini adalah konflik tidak semua berdimensi politik, sebab selain konflik politik terdapat pula konflik pribadi, ekonomi, agama yang tidak selalu diselesaikan dengan proses politik. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari konsep-konsep politik. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. See you.